Halo semuanya. Kembali lagi di OJLS, obrolan jam 5 sore. Yeay. Kemarin itu kita udah ngobrolin tentang Gen Z. Nah, sekarang lanjutannya part 2, ngomongin tentang boomer. Apakah itu boomer? Coba di sini ada Maria dan Kristo, boleh di-sharing dulu yang kalian tahu dengan boomer. Boomer tuh orang-orang tua. Iya tua. Kan, orang-orang tua. Umur berapa ya? 50-an kalau nggak salah. 50-an. Iya. Pasti. Dari 1950-an pokoknya ya dia ya. Ya, aku Kalau nggak tahu sampai berapa nyokap lu deh. masuknya ke apa? Kayaknya boomer deh. 1950 tuh umur 70 tahun. Kayaknya udah bukan boomer deh. Oh iya kah? Umur tahun 60-an kayaknya. Kita boleh Google dulu nggak? Boleh. Coba ya Biar Google. Karena Kurang. beda-beda. Ada boomer, ada baby boomer kan? Oh, itu beda. Tahu gue beda sih. Baby boomer itu tuh 1946 sampai 1964. Oh iya, itu lebih tua lagi. Berarti boomer kali ya, orang boomer tua lah. kita. Nyokap gue aja sih Tidak ada. enggak segitu ya. Iya. Berarti X. Iya kok. Iya kan milenial itu Y. Iya benar. Berarti X. Iya kok. Berarti sebenarnya bukan boomer dong. Ada yang X. Ada yang X X sama juga. boomer lah. Nah cuman katanya nih kayak baby boomer itu justru kalau dari yang gue pelajarin itu tuh dia justru malah yang rising gitu loh. Karena dari kejatuhan. Makanya namanya baby boomer. Iya benar. Oke. Si boomer itu yang bapuk. Terus yang baby boomer ini yang lagi rising. Oh, oke. Katanya gitu. Kayak kasihan gitu ada nama. Kasihan banget lagi racing terus aku mikir namanya boom. Oh, ya makanya babynya boomer, bukannya boomernya. Oke. Kalian tahu nggak nih kenapa namanya boomer? Boomer itu dari tahun berapa sampai tahun berapa? Coba tadi kan lu lihat tuh dari tahun berapa sampai tahun Menurut berapa? Wikipedia 60. 1946 sampai 64. Itu baby boomer. Oke. Iya. Menurut lu gimana? Indonesia dari 1946 sampai 64 itu kan eranya Soekarno. Iya. Kenapa disebut baby boomer? Kenapa disebut boomer? Iya. Karena Boomer. Indonesia baru merdeka kan. Iya. Jadi dia baru nata tuh ekonominya. Oke, Iya iya. dong, Iya, dia benar. baru mulai tuh. Oke, makanya dia agak lebih agak susah dan segala macamnya. Habis itu baru muncul baby boomer. Di zamannya notabene Harto. Soeharto. Salah. Di Soeharto itu ekonomi udah mulai baik kan. Ya. Makanya disebutnya baby boomer. Oh gitu. Tapi Iya, kenapa makanya. boomer? Tetap kenapa boomer? Babynya. Oh, baby-nya. Itu Babynya boomer. Oke. Oke. Nanti gua masukin fun fact-nya deh di dalam ininya. Ya boleh tuh. Gitu. Kenapa namanya adalah boomer atau enggak baby boomer gitu. Oke. Boleh banget. Nah, kalian ini kan manusianya kan cukup beragam ya. Ada yang 28, ada yang 19 atau 20, ada yang sebelahnya lagi juga 28. 28. Oke. Kalian punya nggak sih pengalaman menghadapi keanehan baby boomer gitu di matanya Gen Z? Pasti pernah dong. Gen Z. Gue bukan Gen Z. Iya. Jadi nggak bisa nggak relate. Ya kan Semua orang yang di umur 30 based on penelitiannya sebenarnya ya, kan beragam penelitiannya. Di bawah 30 itu termasuk Gen Z. Gitu loh. welcome. Nggak mau. Gitu. Oke. Sering dihina. Gimana? Kalian pernah nggak ngerasa kayak, aduh, ini kolot banget sih. Padahal sebenarnya ini selesainya bisa cepat banget loh. Atau kalian pernah nggak sih punya pengalaman berselisih paham cuman karena ini harusnya gampang loh gitu. Kayaknya harusnya banyak tuh ya. Kita mulai dari Sisi kali ya. Ya, betul. Kalau itu fun fact ya kan. Jadi memang kalau boomer itu gue ngerasanya tuh kayak terlalu semua tuh butuh banyak pertimbangan. Untuk ngambilin hal-hal simple aja pertimbangannya panjang banget gitu. Dan itu jadinya kesannya kayak lama lemot gitu, kesannya gitu. Tapi sebenarnya ada plusnya ya. Plusnya itu ya jadi lebih hati-hati dan sebagainya. Cuman kalau dari gua ngelihatnya secara pribadi tuh jadinya hal simple aja dibikin ribet gitu. Oke. Kalau dari lu gimana? Sebenarnya gapnya jauh nih. Nah, tapi kan sebenarnya kalau mama kan nggak termasuk baby boomer ya. Lalu umur berapa sih? Muda ya? Tahun ini paling 50 deh kalau nggak salah. Oh. Nggak termasuk kan. Cuman Bokap lu.
Sama. Sama. Iya, Oh. segituan. Jadi kayak sebenarnya nggak Semoga ngerasain sih. banget. Cuman kalau misalnya emang sama orang tua tuh paling yang kayak emang berasa aja kolotnya. Maksudnya kayak kalau misalnya dikasih tahu nih, ini loh caranya kayak gini, ini gampang gitu. Pikir, nggak mau, ribet, maunya kayak gini. Padahal ya kayak tadi Kak Sisi bilang, padahal lebih simpel, lebih mudah caranya. Cuman Iya. kayak kolotnya itu sih yang kayak Mungkin udah susah buat mengerti juga sih. Mengerti, Ngerti sih. iya. Kayak mungkin ini udah benar-benar hal baru. Jadi kayak menolak aja gitu, menolak buat kayak beradaptasi gitu. menolak atau kalau orang tua gue ya memang karena mereka susah untuk mengerti ya, mungkin udah umur segitu kali ya, umur 60-an bokap gue. Mereka udah susah untuk ngerti. Kalau misalnya kemarin gue ajarin Photoshop gitu, susah. Kalau itu emang susah Enggak, banget ya. maksudnya cuma crop gitu doang. Bapaknya diajarin Photoshop. Iya, atau misalnya emak gue deh mau ngupload foto di Instagram, itu nggak ngerti-ngerti. Gitu. Oh, Terus sebenarnya hal simple. Iya, ini Cuma gitu. mungkin emang kapabilitasnya juga udah susah. Iya. Gitu. Nah, itu tuh sebenarnya ada penelitiannya lepas dari umur 30 based on apa ya? Gue pernah dengar dari podcastnya Dedi. Jadi kemampuan lu tuh secara massal itu akan mulai turun per tahun 1%. Yes. Dan kemampuan Lu lu, mulai kerasa. otak lu tuh udah mulai turun. Iya. Gitu loh. That's why makanya umur yang 50 sampai 60 mungkin agak susah untuk terima, oh ini kayak gini gitu. Mungkin besoknya bisa nanya lagi gitu. Bener. Bukan karena mereka bodoh atau apa, tapi karena Memang udah. ya memang susah itu untuk itu gitu. Kognitifnya, ya. Gitu. Secara sains tuh sebenarnya ada jurnalnya, ada penelitiannya gitu. Coba nanti gue cari-cari lagi, nanti gue tambahin deh. Tapi iya sih. Gue ngerasa loh itu. kerasa. Emang susah aja kan. Kerasa loh dari umur 25 sampai sekarang. Kita belum 30. Iya, 25 28 tuh maksudnya Harus aja ngerasain. Enggak, gue juga ngerasa sih. ada sesuatu yang kayak gue agak sedikit kehambat gitu. Kayak mulai turun yang nggak. Misalnya TikTok nih, gue mau coba terjun ke TikTok. Itu bener itu. Anjir. Kayak ada hambatannya aja gitu. Tapi gue nggak tahu apa. Kalau cuman effort bisa Bisa, lah. effort. Iya, kan modal tenaga doang. Tapi kalau udah kreativitas Atau lo ngerasa nggak cocok aja gitu. nggak ngerti ya. Tapi gue berusaha untuk mencocokkan sih. Gue berusaha mempelajari. Tapi pas gue remake, nggak bisa gue. Dulu tuh misalnya kayak ada aplikasi baru apa, terus kita langsung kayak cepat banget gitu. Iya. Terus giliran Sekarang TikTok udah. tuh kayak, Betul. kenapa ada banyak pencetannya? Dulu yang kayak Dub Smash itu sih. Iya. Gue ngikut juga bisa. Mm-mm. Tapi begitu yang TikTok kenapa gue nggak tahu kenapa rasanya Iya. kayak berat banget Iya. buat keep up. Tapi kalau bagi, maksudnya yang anak-anak lebih muda tuh kayak Mudah itu gampang banget gitu. Ya itu benar tuh. Iya, karena Terus luwes. Iya. ini maksudnya pemakaiannya kan. Pemakaian, fitur. Iya. Feel-feelnya, tren. Gue kayak ngerasa kayak gue udah coba nonton tiap hari, gue pakai, gue edit juga. Cuman kok bisa ya anak-anak zaman sekarang tahan nih ngedit beginian nih gitu. Makanya gue makin relate dengan si boomer sebenarnya. Oke. Kayak kita kan, ya kita milenial ya sebenarnya kan kita. Iya. Gue ngerasa ya gue kayak milenial ke atas sih, lebih ke boomer karena gue udah mulai tahu kenapa mereka begini, kenapa mereka begitu, kenapa mereka hati-hati banget dalam mengambil keputusan karena ya di umur segitu jatah gagalnya udah mulai dikit sih sebenarnya. Betul. Jatah gagalnya udah mulai dikit nih, jadi bener-bener berhati-hati. Nah gue juga udah mulai ngerasa nih jatah gue kayak makin dikit nih, gitu. Jadi gue nggak bisa. Dulu makin tuh relate. kalau lu jatuh sendirian aja kan Iya. biasanya. Jadi kayak lu gagal nih, ya lu paling malu sendiri Malu lah. sendiri. Nah ini sekarang Udah nggak bisa. ya kalau misalnya kayak Kristo dah Keluarga. tanggungan rumah. Iya. Mana bisa lu gagal. Bisa. Ih, ya ampun, aku nggak Agak sedih ya sebenarnya. gitu ternyata. Betul. Takut. Iya. Jadi takut bertambah tua. Itu bener, jatah Iya. gagalnya makin dikit. Betul, itu Fun fact. kenyataan. Kenyataan. Gen Z itu tuh takut untuk akan kegagalan, tapi yang mereka takut tuh bukan karena ada sesuatu di belakangnya, cuman karena gengsi ataupun karena ya malu lah kalau Iya, gagal. Tapi sedangkan kalau yang Z ke atas, X, milenial dan kawan-kawan, karena mereka tuh udah punya tanggungan, jadi tuh kesempatan mereka gagal tuh harusnya udah habis mungkin ya di habis. zaman yang Iya. sekarang ini gitu loh. Betul. Karena banyak kebutuhan yang mereka harus
penuhin gitu loh. Wow. Jadi bukan lagi karena malunya, tapi karena ada tanggung jawab di belakangnya. Tapi lo orang pernah nggak? Kita ngobrolin balik lagi ke boomer ya. Pernah nggak dengar omongan-omongan kalau zaman mama dulu ya? Oh, sering. Selalu mamaku tuh selalu banget gitu. Apalagi perbandingan dulu tuh mamaku tuh suka banget main keluar, entah kayak main itu pokoknya tuh jauhnya tuh jauh banget. Terus kayak zaman mama dulu tuh ya, mama berani. Mama tuh masih SD, mama ke Lampung sendiri. Keren banget. Kebalik. Wow. Kan maksudnya kayak Gue iya, kebalik nih. berani bagus. Cuman kayak ngeri gak sih anak SD sendiri ke Ini malah Lampung? kebalik ini. Kebalik kan. Zaman iya. orang tua kita mah nggak boleh. Kita mau kayak gitu. Oh iya. Emang nggak boleh. Bener. Ini mamaku Kolotnya gitu orang tua dulu. Ya justru kebalik lu. Beruntung kalau punya Iya. orang tua begitu. Oh gitu ya. Gue tuh jam malamnya tuh sampai Iya. jam 9. Jam 9. Gara-gara dulu nyokap gue maksimal tuh jam 7, jam 8 udah harus di rumah. Nah, mamaku tuh, jadi aku bingung nih, mamaku tuh ceritanya tuh ada banyak fasenya. Oh. Jadi ada juga ketika dia tuh pas di SD ke Lampung itu, dia emang tinggalnya tuh sama tantenya. Jadi nggak tinggal sama mamaku. Oke. Nah, pas tinggal sama mamaku juga dibatasin kayak, mama tuh dulu nggak boleh keluar lebih dari jam berapa gitu, ada batasannya juga. Dan mamaku suka cerita kalau misalkan mama pulang telat tuh ya, panci melayang apa segala macam Tuh, kayak gitu. Iya benar. Iya, Ya kayak itu gitu. bener. Iya. Cuman mungkin tuh karena masih SD kali. Tapi yang tinggal Iya kan? Karena masih SD, cewek nih. Ya udahlah gitu. Disclaimer ya guys, maknya dia artis TikTok ya gitu aja sih. Iya. Simpel kalimat itu lu pasti bisa bayangin maknya Iya. kayak gimana. Iya, kalau Views-nya. kemana-mana naik motor, Makanya aerok, cocok. celana pendek. Iya, makanya Gitu. cocok kan. Ya, Iya. helmnya juga lucu lagi ada. Iya, ada kupingnya lagi. Ada kupingnya Gitu. ya kan. Terus tato ya kan. Iya. Keren dah pokoknya. Jadi beda lah. Viewsnya lebih banyakan Betul. emaknya dia daripada TikTok kita kan. Sudah. Iya. Itu deh. Cuma iya gitu dulu. Emak gue mah kolot banget pas zaman gue SMA. Oh, mungkin karena beda, Oh, emang beda nggak sih? Maksudnya kan mamaku kan sekarang aja 50-an. Itu berarti beda 10 tahun kan? Nyokap gue sih masih 50, 57 lah kira-kira. Oh. Sebenarnya sih selisih dikit lah, tapi mungkin memang cara ininya beda. Iya. Dulu emak gue mah bener-bener kuper banget. Gitu. Oke. Jadi ya dia, apalagi gue mungkin anak tunggal ya mungkin sih. Itu juga bisa. Kalau Sisi mungkin anak cewek. Iya. Ya ada. Nah, Betul. gue makin relate juga nih. Gue bisa ngebayangin sekarang kalau gue punya anak cewek, Bahaya gue ya. bisa jadi kayak Iya, ini Itu Over dia, banget iya. gitu. makanya. bener sih, bener. Gue makin tahu kondisi sekarang tuh kayak gimana. Dulu tuh pas jalaninnya kesel. Iya. Tapi pas makin gede. makin gede kayaknya. Oh iya, ya make sense. Kacau sih sekarang. Belum ngerasain juga. Emang kayak gitu. Tapi lu pernah nggak mikir kalau misalnya, oh lu akan jadi kayak orang tua lu, oke keras ini akan pulang jam 9 dan segala macam. Bukannya lu malah mengebikin anak itu malah gak nyaman ya ada di rumah Nah ya? itu dia. Gimana dong Itu penerimaannya untuk generasi yang sekarang mungkin alpha ya? Iya. Misalnya iya, lu bener-bener. punya anak gitu. Terus ada cowok kucuk-kucuk datang ke rumah lu mau Gua ini. tahu apa yang di otak lu. Cowok lu ya. Buka kamarnya, pintu kamarnya. Dasar. Lucu banget. Ya gitu sih. Iya. Itu gimana? Bener sih. Gimana dong? Ya, itu dilema sih. Takutnya kalau dia nggak nyaman di rumah, dia cari pelampiasannya di luar. Itu juga bahaya. Gak ada bedanya. Iya, itu Iya. makanya. Ya sebenarnya sih harus diomongin sih. Betul. Maksudnya alasannya kenapa begini gitu. Cuman Ini itu masuk- PR. Masuk ke tips parenting berarti ya nih. Hmm. Ada good cop, bad cop. Iya. Sebenarnya kalau dilarang pasti bandel di luar. Bandel dulu. Pasti. Bahaya juga. Kalau nggak dibilangin nggak ngerti. Itu dia. Tapi kalau dijelasin bener-bener sedetail mungkin tuh kadang capek juga sih. Capek juga. Dan belum tentu nyampe di dia sih. Mm-mm. Bahaya Nggak- juga anak yang dipingit gitu, takutnya Iya. pas keluar kayak anjing. Banyak Iya. soalnya guys, ya banyak Iya. tuh yang kayak gitu. Bener, tuh. Iya itu. Begitu ngekos, waduh gak bisa kekontrol. Siapa tuh? Waduh gak Iya. tahu dah. Jauh lebih mengerikan ya. Jauh lebih mengerikan. Iya. Tapi gini deh, kita balik lagi ke boomer deh. Boomernya. Oke. Lu pernah ngerasain waktu zaman kecil atau orang tua lu, oke, ini belajar nggak bisa dikit, gebuk, Iya. jewer, Aku nggak ataupun sih. dikunciin di kamar mandi atau apa ya?
Dikuncung. Yang mungkin yang paling sering adalah kalau nggak naik kelas taruh di panti asuhan. Nah, Ada yang ngomong Iya, gitu. ada. banyak. Bukan gue tapi Iya, gue nggak pernah gue dengar. nggak digituin. Itu jahat banget. Ada sih, paling sekedar dikemoceng gue kalau bandel. Iya. Di Dikemoceng. bulu-bulu gitu. Itu mah lu apa ya? kagak pakai batangnya bro. Au. Iya. Lu nggak pernah ya ngerasain gitu ya? Enggak. Gue sih Beda. cubit, lempar Cubit. barang, Oh enggak sih aku. gitu-gitu. Oh, tapi paling pernah. Aku lupa waktu itu aku ngapain, tapi kayak diolesin gitu. Mulut aku pakai Balsem. minyak balsem deh kayaknya gitu. Gak apa-apa, itu Tapi udah itu pumping. Zaman sekarang yang dijual kan, balsam buat. Bukan karena itu. Oh, kan. Kayak nggak tahu aku bandel. Aku bandel aku ngapain aku lupa terus diolesin gitu. Mungkin Terus lo aku nangis-nangis. ngomong apa Kasar, kali iya. ya. Oh, sopan. kayaknya. Kayak mulut tuh dibasemin. Iya. Mulutnya nih harus diajarin. Iya, itu cara ini banget ya, caranya si boomer banget sih dulu. Iya sih, benar. Dikemoceng lah, atau dicubit, dikunciin di kamar mandi juga temen gue ada tuh kayak gitu. Iya. Tapi lu pernah mikir nggak kalau misalnya kalau lu pikir-pikir lagi sekarang nih ya, itu jadi salah satu metode parenting yang ngebikin anaknya tuh jadi makin tough nggak sih? Apalagi kayak Gen Z sekarang ya, disebut dengan generasi strawberry. Digencet dikit, langsung Bener sih. Ngenyek. ngenyek gitu. Gitu loh. Ya mungkin yang anak-anak yang sekarang yang pernah ngerasain digebuk, Iya. di apa dan segala macam, mungkin mentalnya jadi lebih tough. Benar. Tapi menurut lu nih, dengan gaya parenting yang kayak gitu, di mata Gen Z tuh bener gak sih? Atau lu mau tetap lanjutin gak sih budaya parenting yang kayak Kayaknya gitu? enggak. Kelanjutin kayaknya enggak. Kenapa? Masa iya? Ntar viral gue. Enggak, sebenarnya tuh katanya kenapa Gen Z jadinya terlalu benyek. Maksudnya terlalu benyek, terlalu lembek gitu kan. Karena ya itu dia dapat posisi yang paling nyaman gitu. Kayak teknologi, Iya. bahkan orang udah tahu parenting, tahu mental health. Jadi tuh kayak mereka terlalu banyak dijagain orang. Iya sih, bener sih. Nah, karena terlalu banyak dijagain orang, dia jadi terlalu lembut gitu. Nah, sebenarnya kalau yang tadi pakai kekerasan itu kayaknya udah nggak relevan di zaman sekarang. Cuman tuh kalau kayak mungkin ya masih sekedar kayak omongan atau apa, itu masih bisa dilolosin gitu loh daripada Oke. tuh itu. Iya. Tapi sebenarnya bingung sih, karena Iya, kadang gua juga. Maaf, kameranya habis. Baterainya. memorinya. Ya, jadi kita lanjut lagi. Kita lanjut Tadi lagi. kita Tadi- udah sampai di Maria bilang kalau omongan doang itu nggak kena. Iya, Gimana tuh jadinya? karena kadang tuh mungkin tergantung parentingnya dari awal sama anaknya tuh gimana. Karena kadang tuh ya aku tuh ngeliatnya kayak ada yang anaknya tuh jadi terlalu, karena mungkin dikasih enak ya, jadi kayak mau dikasih tau kayak apapun nggak akan masuk ke dia. Kayak emang udah aja hidup sesuai kemauannya dia aja gitu. Jadi bingung juga makanya, karena kalau pakai kekerasan kesian, kalau pakai mulut doang kadang nggak ngaruh. Nah itu. Itu makanya yang tadi gue bilang good cop bad cop kayak tetap harus ada sih. At least salah satu harus ada yang keras juga tetap sih. Kalau enggak ya dia terlalu nyaman malah terlalu enak sih. Kalau gue sih kayaknya parenting gue begitu nanti. Oke. Bener sih. Tapi kalau misalkan yang satu jadi good cop, yang satu jadi bad cop, terus kalau yang misalnya jadi bad copnya misalnya bapaknya, terus jadi kesannya dia benci banget sama bapaknya. Iya memang sih. Gitu. Tapi kan mungkin dia bisa mikir gitu karena mungkin bapaknya kalau sama dia cuman marah-marah doang. Iya. Jadi harusnya tuh balance gak sih? Maksudnya marah-marah Iya, tapi dikasih Tetap dikasih sayang tahu, iya. Gitu. Karena kayaknya banyak kan Mungkin marah-marah memang- doang. Mungkin memang jadi anaknya nggak bakal dekat sama bapaknya juga bisa sih. Iya. Tapi atas dia dekat sama. Salah satunya Iya, palingnya sama mamanya gitu. Gitu Oke. sih. Itu hal yang buat gue cukup menarik. Lu tuh pasti akan, kalau lu akan nerapin bad cop sama good cop, anak itu pasti akan benci banget sama bapaknya sampai umur 20 something. Once dia udah 20 something, dia baru tahu yang selama ini yang bapaknya lakuin tuh Iya. baru benar. Benar-benar. Gitu. Itu dia. Dan itu part dari tanggung jawab sih kalau gue rasa. Iya. Gitu. Tapi kalau misalnya lu ngomongin oke, Gen Z itu strawberry dan segala macamnya. Buat gua itu adalah kesalahan dari milenial, boomer, dan baby boomer. Karena setiap stepnya dia tuh akan selalu ngomong kayak, oke, orang tua gua kayak gini, gua nggak akan ngelakuin ini sama anak gua.
Iya. Lu bener bayangin sih. ini udah berapa generasi dan itu akan jadi kayak oh ya udah gue akan kerja keras biar anak gue hidupnya enak terus. Iya, Iya. itu juga tuh Itu benar. Dan itu Kata-kata. biasanya anak kayak gitu yang hasilnya tuh jadi kayak hidup semaunya. Gitu ya. Itu dia. Sebenarnya emang salah dari si milenial atau boomer sih. Menurut gue cara didiknya. Itu juga penting. Memang kalau posisinya si boomer udah sukses, oke, tapi cara didik lu juga harus Iya. harus nurunin, harus bener. Harus hati-hati banget tuh. Iya, saya gue sering banget dengar kata-kata itu. Jadi Iya, kayak sering banget. Betul-betul. gue nggak mau anak gue susah gitu. Dan itu juga gue terapin sampai sekarang. Maksud gue kerja keras juga, gue nggak mau nanti anak gue susah. Nah itu. Itu juga bahaya sih. Iya. Bukannya itu jadi paradoks ya. Lu nggak Iya, pengen anak iya lu juga susah tapi lu menciptakan generasi yang lebih Iya lebih benar. parah daripada sekarang mungkin. Betul sih, betul Jadi juga. karena dia nggak biasa, kayak udah enak semua, nih, udah disiapin semua, bahkan mereka nggak bisa mempertahankan apa yang udah keenakan yang kita Iya, kasih. iya, Ya bisa betul. juga sih. Tapi memang kayak bapak gue tuh dari dulu selalu nerapin kayak lu tuh harus ngargain uang sekecil apapun gitu loh. Sampai sekarang pun gue jadi ngerasa oh iya juga sih. Oh, Uang nggak bisa lu dapetin dengan iya. Dengan cuma lu minta ngaso-ngaso doang iya. kan. Tapi kalau yang kayak gitu tuh mungkin aku ngeliat yang kayak gitu tuh di zaman papaku ke kakekku. Oke. Jadi tuh Kakek. Oh, dulu tuh ini nggak apa-apa nggak ya aku bahas di sini. Pokoknya intinya dulu itu tuh papaku tuh nggak pernah aku nggak tahu sih, maksudnya setahu aku tuh nggak apa. judi. Enggak, tapi papaku tuh selalu yang kayak cuman main-main, nongkrong sana sini, iya. terus yang kayak nggak kerja. Jadi tuh dulu tuh kakekku tuh punya kayak angkotnya tuh banyak, benar-benar sebanyak itu. Juragan angkot. Di zaman dulu itu angkot kan masih serame Iya itu bagus. kan, masih sebagus itu. Nah terus papaku tuh cuma di rumah ngaso, nyantai, dikasih angkot dan dapat duit. Jadi kan nggak perlu ngapa-ngapain Iya kan, benar sih. cuman perlu nerima setoran aja gitu. Iya, Masuk udah gitu. Terus lama-lama jadi kakekku nih kayak nggak pernah mengajarkan value-nya tuh apa, nggak pernah mengajarkan gimana cara menghargai duit. Cuman buang abis gitu kan. Terus lama-lama bisa dibilang bangkrut, habis semua. Terus kayak jadi papaku bingung. Iya. Udah tahu mau ngapain. Gak tahu harus mulai dari mana lagi Iya, gitu ya. karena didikan dari kakekku yang kayak nggak pernah mengajarkan ini tuh pentingnya tuh gini. Nah, dan ada satu om aku, dia mungkin nggak diajarin value-nya duit, maksudnya cara memanage dan lain-lain, tapi dia belajar sendiri. Dan akhirnya aku ngeliat dia yang salah satu yang masih bertahan sampai saat ini dibanding semua om-om aku yang lain. Sepupu-sepupu berarti kayak saudara-saudara papaku yang lain gitu. Jadi sangat disayangkan di situnya ya, gara-gara mungkin parentingnya yang kurang bagus dan lain-lainnya gitu. Jadi kayak ya udah sisanya ke bawahnya jadi kayak struggle-nya agak susah aja gitu. Ya gue ngeliat gitu sih dari adik gue ya. Iya. Jadi adik gue tuh dibandingkan gue pinter dia, lebih pinter dari gue. Cuman karena bokap gue, ya lagi lah, maksudnya ngomongnya tuh karena dia nggak mau anaknya susah, bla 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 bla. Kesayangan. Iya, jadi kayak bawa tas berat nih. Itu SD ya, emang masih kecil nih. Jadinya dibawain, ngerti gak? Waduh. Oh iya. Nah, jadi Sering karena banget kayak saking sayangnya, gak mau anaknya, misalnya daripada ntar anak gue bongkok deh masih kecil, bla bla bla, gue bawain gitu loh. Terus apa-apa kayak, oh iya sini dibeliin. Terus misalnya kalau bokap gue lagi betulin mobil, rusak nih ke bengkel. Anak cowoknya kan yang adik gue nih, gak pernah dibawa ke bengkel, ngerti? Oh iya. Itu Jadi tuh gak ngerasain kayak panas-panasan, ribet, bla bla bla, itu kayak nggak kalau ada. ada apa rusak di rumah, ya udah panggil tukang aja. Ya, itu juga sebenarnya berpikir anaknya ngeliat kalau ya udah gue bisa panggil tukang nanti. Itu juga Padahal dia lupa kalau itu pakai duit. Iya, itu pakai duit. Iya. Itu pakai duit. Dan kalau misalnya kayak ini bokap gue tuh selalu bilang kayak udah papa aja yang betulin gitu. Jadi apa-apa dia Cobain gitu dulu, loh. ya. Padahal kayak kalau dia tahu ini bisa dilakukan misalnya sama anaknya, sama gue atau adik gue, ya kasih aja gitu. Kayak cobain dulu nih lu betulin. Kalau nggak bisa baru gue turun tangan. Gitu. Nah gue ngeliat kayak karena terlalu baiknya itu sih menurut gue yang kayak jadinya kurang mendidik itu gitu loh. Benar-benar. Bisa bayangin nggak generasi apa yang akan lu ciptakan? Itu dia nih. Kalau lu pakai konsep yang sama. Ini belum relate nih pasti. Belum sih, tapi aku Tapi udah beberapa kepikiran kali belum? kayak mikir gimana ya caranya tuh biar anaknya nih
nggak lembek-lembek banget, tapi nggak yang kayak diteken banget gitu. Itu kan bingung ya. Terus Gitu. dengan kondisi zamannya sekarang gimana nih? Iya, apalagi kan zaman nanti ada Itu anaknya dia, lagi kan gua beda lagi pasti. bingung sih. Itu jujur gue juga belum tahu sih. Bahkan gue kayak jujur lebih ketakut aja sih. Iya, sama ih anak sama gua. lagi. Iya, gue tuh lebih ketakut. Bener-bener. Ngeri sih bener. Kayak Bocah sekarang ya. kalau gua salah didiknya jadi Iya, gimana? Iya. Ntar malah ikutan ini lagi. Maksud gue kita nih sekarang kerjasama sama misalnya anak-anak yang jauh lebih muda nih. Iya. Itu aja kita kesel. Lu Iya. gimana sama anak kita sendiri gitu Iya. kayak. Iya, aku kadang suka mikir gitu. Iya kan? Bisa nggak ya? Kayak takut ini annoying banget sih gitu kayak. Iya. Takut. Oke, itu hal yang sangat gua kesel karena maksud gua gini. Ada ya mungkin nggak tahu deh boleh ditayangin atau enggak ya. Gua sebut nama aja langsung kayak misalnya Heeh. tangannya tuh cuman nada gitu doang anjir. Oh, Gitu, iya. cuman minta doang. Itu. Lu pernah bayangin nggak jadi cicinya kayak gimana? Sedih. Iya. Seberat apa dia? Itu dia. Tapi lu lihat nggak anaknya tuh Merasa itu berat. merasa itu tahu nggak cicinya tuh berat? Bahkan Itu dia dia. nggak merasakan itu. Iya Gue gitu. sedih lu. Tetap minta. Coba lu bayangin Kak. Gue tuh selalu ngebayangin kalau gue jadi cicinya. Coba lu bayangin jadi cicinya. Iya. Oke. Ya benar. Iya. Keluarga lu kondisinya begitu ya. Lu harus cari duit sendiri buat makan bla 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 bla. Tapi ada satu orang lagi yang minta terus makan minta dan segala macem. Kuliah pun minta gitu. Iya. Hmm, Iya. paham. Iya, itu Nyanggut tiap kali lihat story-nya sedih gua. sebenarnya tuh aku tuh pernah coba buat kayak maksudnya ngasih tahu pet pelan-pelan ya. Tapi kayak oh ternyata emang enggak. Sejarah general ya. Soalnya nanti pasti gua babi ini. Nah, udah nih bagian ini potong aja. Potong aja. Yang ini jangan, yang ini Mulai jangan. secara Gen Z. Ya. Kita udah pernah ngobrol lah. Iya, ngobrol. kita pernah ngobrol sama Gen Z. Gen Z. Gimana buat kayak maksudnya apa-apa cobalah sendiri dulu gitu. Tapi emang kayak tuh nggak masuk aja gitu. Emang kayak mungkin terlalu lama dikasih enak, jadi ngerasa kayak ya kalau ada yang gampang, kalau bisa tinggal minta ya kenapa enggak gitu. Nah, kemarin tuh adek gue kan juga masuknya Gen Z nih. Iya. Terus dia tuh lagi belum dapat kerjaan, ya kan? Padahal ibaratnya dapat beasiswa di Singapura gitu kan. Terus tapi dia tuh nggak minta duit untuk kayak jajan dan sebagainya. Dia kayak udah di stop gitu. Tapi kan namanya sewa gitu-gitu kan masih jalan ya. Jadi masih dibiayain. Kalau makan sih masih nggak ditransfer lagi gitu, nggak ditransfer lagi. Cuman maksud gue tuh kayak dia udah berusaha pakai porsiannya dia tuh untuk nggak nyusahin. Iya. Tapi tuh tetep aja ketika dia interview dia cerita sama gue kayak ketika di interview dia kena mental gitu. Karena dia pas ditanya nggak bisa jawab, terus udah kelabakan gitu loh. Iya, itu pengalaman. Iya kan, pengalaman. Nah, sedangkan maksud gue kalau misalnya lagi di interview nggak bisa, pasti gue kayak berusaha tetap tegar aja dulu nih, nggak ae atau apa, bodo amat. Ntar urusan dia terima kagak nanti, cuman kayak jangan kelihatan dulu gitu. Nah itu yang kayaknya tuh harus dibentuk dulu tuh, nggak bisa tiba-tiba lo gitu. Emang bener sih harus dibentuk. Iya, itu berdasarkan pengalaman pribadi sih kayaknya. Kayak gue dulu pun juga baru bener-bener ngerasain duit pas gue S2. Yang apa tuh, deposit gue diambil aja. Itu gue bener-bener kayak anjing. Iya. Kejam banget Itu gitu. kayak kejam banget, anjir. Itu apa gue, bukan duit gue sih, tapi kayak di situ gue ngerasa, oh jadi kayaknya susah tuh nyari duit senilai itu gitu. Itu wah, itu lo harus pengalaman pribadi sih, baru deh kerasa nanti. Terus lu ngerasa gagal nggak kayak gara-gara gue nih jadi deposit? Iya, gue ngerasa gagalnya tuh kayak gue langsung baca kontraknya lagi nih sih. Kayak gue cari cara buat dapetin tuh duit balik, cuma kayaknya emang nggak bisa, ya udah. Jadi gue berusaha untuk kayak gue masak terus, gue pindah ke kos apartemen yang jauh lebih murah, gitu. Jauh lebih murah, dan itu di pinggiran sih, pinggir banget, ujungnya MRT, stop terakhir, benar-benar stop terakhir. Nah itu maksudnya gue cari caranya itu di situ supaya kayak ya udahlah biar gue nggak mau beratin orang tua gue, ya udah gue cari yang lebih murah aja. Memang apartemen gue mahal sih yang pertama-tama tuh, 1 bedroom.
Cuman ya itu lah ya. Orang tua kan mau kasih yang terbaik. Iya, Iya. kan baru pertama kali. Iya. Tuh. Ya biasa begitu sih. Tapi abis itu baru gue langsung tiba-tiba kayak gue berani. Udah gue pindah dulu aja. Pinggir nggak apa-apa deh. Pinggir kota Milan nggak apa-apa. Gue nggak perlu di tengah kota. Gue jalan itu nggak apa-apa gitu. Jadi kayak ya udah deh. Tiba-tiba langsung kebentuk nih jiwa beraninya. Apa survival? Iya, survivalnya. Oh. Tiba-tiba. Iya sih benar. Iya tunggu Oke. masa kepepet. Kepepet sih. Ya, itulah. Oke, ini The power of kita kepepet. tutup aja deh. Tapi gue pengen tanya satu pertanyaan terakhir deh. Oke. Gimana caranya atau bisa nggak lu jelasin dengan satu kalimat pandangan lu terhadap boomer ataupun baby boomer? Satu kalimat ya. Iya. Ataupun apa saran lu untuk manusia Gen Z di luar sana dalam menghadapi baby boomer tuh harusnya gimana sih? Satu kalimat aja. Dari sisi. Kalimat ya susah ya. Kalau Satu sekalimat penjelasan juga. satu penjelasan. Pasti. Ya udah. Kalau di gua pasti alasan mereka melakukan seperti itu, berpendapat seperti itu juga pasti karena dia dibentuk dalam masa hidupnya tuh begitu gitu loh. Jadi ada reasonnya lah kenapa mereka berperilaku seperti itu. Jadi mungkin untuk kita anak-anak milenial atau Gen Z yang ngadepin boomer bisa lebih sabar dan coba lu cari tahu dulu kenapa dia bisa begitu gitu sebelum menjudge ya, karena kalau ngejudge doang jadinya kurang bijak sih gitu. Benar-benar. Kalau aku apa ya, lebih ke ini sih mungkin jangan bergantung mungkin ya sama generasi boomer. Maksudnya kayak kalau kalian ada kenalan atau mungkin orang terdekat kalian kayak maksudnya jangan bergantung aja. Mungkin lebih ke belajar sendiri apa yang bagus dan nggak bagus gitu. Maksudnya kan kalau misalkan yang kayak tadi kita obrolin tentang kakekku dan papaku, ya mungkin kalau misalnya bisa jadi papaku mungkin lebih ke belajar sendiri aja tentang value-nya duit kayak gitulah contohnya. Ya, yang kayak gitu sih. Ya kalau gue sih lebih lu ambil misalnya nih boomer ngasih tahu lu sesuatu atau lu yang mereka ngelarang lu sesuatu, bener kayak kata Sisi, lu coba berpikir secara jernih aja. Mereka tuh ada maksudnya kenapa mereka ngomong kayak gitu. Mungkin lu sekarang belum sadar, cuman nanti pas lu udah umur 25 ke atas mungkin itu lu pasti bakal lebih sadar sih. At least lu ambil konsepnya dari semua cerita mereka, semua larangan mereka, semua cara didiknya lu ambil itu loh konsepnya, karena nanti itu nanti bisa berguna soalnya di kehidupan lu gitu. Sebenarnya intinya kan sama-sama kita mau kasih yang terbaik gitu. Mau ke Gen Z, ke boomer gitu. Kalau gitu sampai jumpa di next episode. Dadah. Dadah. Bye bye. Terima kasih Om, terima kasih Tante.